Hari ini di Amerika, hampir setengah miliarder adalah Yahudi. Padahal populasi Yahudi di dunia tuh terhitung sedikit. Di Amerika Serikat aja, populasi Yahudi tuh cuma 2% dari total seluruh penduduk Amerika Serikat, yaitu sebanyak 318 juta jiwa. Cuma 2% ya Yahudi itu. Tapi mereka super duper kaya dan nguasain dunia. Kenapa mereka yang jumlahnya cuma sedikit itu bisa lebih kaya dari kita-kita ini? Apa sih rahasianya? Mari kita bahas lengkapnya di Lempar Topik. Yahudi menganggap kalau mereka adalah bangsa pilihan. Mereka juga dilabeli manusia terpintar di bumi. Ya, bisa kita lihat, meskipun mereka sedikit, tapi pengaruhnya bagi dunia luar biasa. Baik dari segi sains, dengan para ilmuwannya yang banyak dapat Nobel, juga dengan pebisnisnya yang akhirnya ngebuat Yahudi dikenal lebih kaya dari bangsa yang lain. Apa sih yang ngebuat mereka lebih kaya? Berdasarkan situs alux.com, ini adalah 8 alasan kenapa mereka lebih kaya. Yang pertama, cara Yudaisme memandang kekayaan. Ajaran Yahudi nggak menganggap kalau kekayaan adalah dosa, dan nggak menjadikan kemiskinan sebagai tanda kebenaran atau pemakluman. Malahan mereka percaya kalau setiap orang harus lepas dari kemiskinan dan mampu berdiri di atas kakinya sendiri, alias mampu menghidupi dirinya dan keluarganya. Ya, istilahnya nggak ngerepotin lah. Hal itu jadi nilai dasar dari orang-orang Yahudi dan akhirnya ngebuat mereka nih punya etos kerja yang bagus dan tanggung jawab atas dirinya. Seperti agama Samawi yang lain, agama Yahudi juga percaya keberkahan sedekah. Mereka biasanya menyisihkan 10-20% penghasilannya untuk amal dan keperluan keagamaan. Tapi mereka nggak mau ngandelin uang charity itu untuk hidup, atau uang amal itu. Dan mereka nggak mau ngebebanin komunitasnya. Yang kedua, Yahudi Eropa nggak bisa punya lahan sendiri. Dalam sejarah orang Yahudi yang hidup di Eropa, mereka mengalami keadaan yang cukup berat. Seperti yang kita tahu, waktu itu di Eropa ada yang namanya antisemitism atau anti-Yahudi. Yang paling terkenal adalah waktu kejadian Perang Dunia Kedua. Terjadi Holocaust di Jerman yang kabarnya memakan korban jutaan jiwa. Tapi jauh sebelum itu, orang Yahudi udah cukup sulit di Eropa. Salah satunya nggak boleh punya kepemilikan lahan. Gara-gara ini, orang Yahudi puter otak dan cari alternatif lain dengan membangun kekayaan di luar kepemilikan properti, yaitu menjadi merchants dan trader alias wirausaha, yang akhirnya menjadi cikal bakal mereka menguasai bisnis super besar karena ideologi kapitalisme laku di dunia. Mungkin ini rada mirip sama orang Tionghoa di Indonesia zaman dulu ya, yang nggak banyak dapat kesempatan pekerjaan di bidang pemerintahan. Jadi mereka banyak yang mengambil kesempatan di bidang perdagangan. Yang ketiga, orang Yahudi membuka bank pertama. Berawal dari aktivitas peminjaman uang, kemudian berkembang menjadi pembukaan bank pertama di Eropa untuk komunitas Yahudi. Orang Yahudi itu jago dalam mengelola transaksi, transfer uang, dan layanan keuangan harian. Ditambah mereka terus meminjamkan uang dan membebankan bunga di setiap peminjaman. Pokoknya kalau soal finance, mereka terkenal jago deh. Nah, ternyata layanan peminjaman bank nih kan dibutuhin banget ya untuk ngebangun negara, baik negara maju maupun negara berkembang. Juga untuk dana perang dan lain-lain. Ya udah deh, Yahudi jadi sukses besar di sini, di sistem ngehek bank ini. Yang keempat, solidaritas yang kuat. Entah karena alasan mereka adalah bangsa yang tersisihkan atau karena memang warisan turun-temurun, orang-orang Yahudi ini punya kebanggaan luar biasa kalau mereka bermanfaat buat komunitasnya. Mereka punya solidaritas yang besar untuk membantu atau mensupport Yahudi lain untuk bisa sukses. Contohnya kalau seorang Yahudi membuka bisnis baru, nah komunitasnya bakalan support banget sama bisnis itu. Mereka langsung membeli, terus bisnisnya disupport biar maju. Nah, kalau ada Yahudi yang ditimpa kesusahan, mereka juga bakalan ngebantu dan ngelindungin. Bagi Yahudi, ide dari kekayaan bukan hanya ngumpulin duit buat pribadi, tapi juga jadi sarana untuk menumbuhkan komunitas. Ya lu lihat aja kenapa Israel kuat. Ya karena mereka dibantu Yahudi lain di luar Israel. Ya Yahudi Amerika atau Yahudi Eropa, mereka membantu berbondong-bondong ngebantu Israel. Yang kelima, orang tua Yahudi mengajarkan value dari uang.
Nah, di mana banyak rumah tangga yang tabu ngebahas soal keuangan, orang tua atau keluarga Yahudi justru sebaliknya. Mereka mengajarkan anak-anaknya untuk bijak dalam mengelola keuangan. Keluarga Yahudi mempunyai metode pembelajaran keuangan untuk anak bernama 5 toples. Di tiap toples diberi label. 1 untuk perpuluhan, toples kedua untuk memberi, toples ketiga untuk menabung, toples keempat untuk investasi, dan toples kelima untuk pengeluaran. Nah, dari kecil anak-anak mereka tuh dilatih untuk punya pos-pos keuangan sendiri dari toples tadi. Jadi nggak serampangan dah mereka pakai uang, nggak boros gitu. Yang keenam, orang Yahudi tahan banting dan tekun. Di samping problem-problem mereka, orang Yahudi terbukti mampu menunjukkan ketangguhan yang luar biasa dalam peradaban manusia. Dalam bisnis, saat orang Yahudi melakukan kesalahan atau dalam situasi sulit, mereka tuh nggak pasrah gitu aja dan mengasihani dirinya. Tapi mereka nyari tahu letak kesalahannya di mana dan kemudian memperbaiki kesalahannya. Penulis buku Money Code H.W. Charles bilang kalau orang Yahudi itu terkenal sama ketekunannya, sangat gigih yang akhirnya bikin mereka bisa mencapai tujuannya. Mau ada hambatan atau kesulitan, mereka tetap persisten. Kerjain terus, konsisten terus. 7. Networking adalah penting. Kita semua tahu kalau networking membuka banyak kesempatan, membuka peluang-peluang baru, dan dengan secara aktif berhubungan dengan orang lain kan kita bisa menumbuhkan bisnis dan kekayaan kita. Tentunya orang bakalan berbisnis dengan orang yang mereka kenal dengan baik dan orang yang mereka percaya. Nah, di dalam kehidupan orang Yahudi yang komunal, banyak kesempatan bagi orang Yahudi untuk membangun networking. Contohnya kayak di sinagog, sabat, dan perayaan-perayaan Yahudi lainnya yang bikin hubungan mereka nih semakin kuat dan long lasting, baik hubungan personal maupun hubungan bisnis. Dari sini makin kaya deh mereka. 8. Belajar dari masa lalu untuk merancang masa depan. Komunitas Yahudi sadar kalau keadaan yang muncul saat ini bukanlah hal yang baru. Mereka menganggap hal serupa pernah terjadi di masa lalu dengan format yang berbeda. Nah, dengan melihat situasi serupa di masa lalu, mereka lebih mudah untuk mengambil keputusan bisnis dan keuangan yang lebih baik untuk masa depan. Mereka percaya pola yang berulang. Kalau udah pernah kejadian, pasti bakal kejadian lagi gitu. Mereka percaya kekayaan didapat dari mempelajari pola atau tren tersebut, memahami siklus pasar, dan mendapatkan pijakan pada mata uang dunia. Ya, itulah salah 8 alasan kenapa mereka bisa sangat kaya. Dengan kekayaan dan powernya itu, mereka bisa mengambil peran penting dalam mengatur dunia. Ibaratnya jadi elit dunia lah. Dalam literatur berjudul Jews and the New American Scene, terbitan Harvard University tahun 95, Yahudi bersumbangsi pada 50% dari 200 intelektual ternama di Amerika Serikat, 20 profesor di universitas ternama, dan 40 pengacara di firma hukum New York dan Washington DC. Orang-orang Yahudi Amerika Serikat juga nggak segan-segan menggelontorkan dana untuk calon pemimpin Amerika Serikat supaya waktu kepilih pemimpin Amerika Serikat bisa mendukung kepentingan Israel. Belum lagi mereka punya AIPAC, yaitu Lembaga Pelobi Yahudi Pro-Israel, yang bertugas untuk menggiring keputusan anggota dewan di Capitol Washington DC supaya menguntungkan Israel. Udah mana mereka pinter-pinter, literasinya bagus, melek finansial, solidaritas kuat, tekun dan rajin pula. Ya gimana mereka nggak lebih kaya dan powerful? Semoga kita juga bisa begitu. Pemerataan informasi dan pendidikan dulu lah yang penting nih di Indonesia, biar bonus demografi ini nggak sia-sia. Ya udah, segitu aja dari gua. Kalau ada info yang salah, mohon maaf, bisa lu koreksi di kolom komen. Kalau nggak suka konten ini, bisa lu dislike dan nggak usah di subscribe. Ciao.